Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Buria. Hari ini kita akan belajar materi kelas 10, yaitu teks biografi. Kita akan mempelajari pengertian, ciri, struktur, manfaat, dan juga contohnya. Langsung saja. Apakah kalian pernah membaca teks biografi? Tahukah kalian siapa tokoh di bawah ini? Ya, B.J. Habibie. Pernahkah membaca biografi beliau? Nadiem Makarim, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Menteri Pendidikan Indonesia saat ini. Presiden Soekarno, tidak ada yang tidak tahu beliau ya. Kemudian Nelson Mandela, apakah kalian pernah tahu beliau siapa? Kemudian Albert Einstein. Nah, Mark Zuckerberg siapa? Dia adalah penemu atau pendiri Facebook. Beliau adalah dinobatkan sebagai orang termuda, terkaya di dunia dalam sejarah yang mencetak kekayaannya itu dari hasil keringatnya sendiri. Kemudian ini mantan menteri susi, atau kalian sedang mengidolakan artis Korea Selatan yang sekarang sedang naik daun, yaitu Cha Eun-woo. Nah, kita bahas dulu untuk pengertiannya ya. Apa sih sebenarnya biografi itu? Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, artinya hidup, dan grafin, artinya tulisan. Bukan tulisan hidup ya, tapi biografi adalah tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, Presiden Soekarno, ada seseorang yang ingin menulis biografi beliau, maka disebut biografi. Karena riwayat hidup Presiden Soekarno ditulis oleh orang lain. Ada juga yang disebut dengan autobiografi, yaitu tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Misalnya, saya ingin menulis biografi saya sendiri, maka saya menulisnya. Nah, itu disebut autobiografi. Atau B.J. Habibie atau Pak Habibie ingin menulis riwayat hidup beliau sendiri, itu disebut autobiografi. Kita lanjutkan, sebenarnya apa saja yang ditulis di dalam teks biografi? Yang ditulis di dalam teks biografi adalah pertama, data pribadi tokoh, nama, riwayat pendidikan, dan juga riwayat pekerjaan. Namanya siapa, lahir di mana, alamatnya di mana, seperti itu. Riwayat pendidikan, pendidikannya ditempuh mulai dari pendidikan dasar sampai terakhir pendidikannya itu di mana. Kemudian pekerjaannya juga. Yang kedua, hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau saudara. Jadi, apakah hubungan tokoh dengan keluarganya seperti apa? Kemudian, apakah si tokoh ini memiliki teman yang menginspirasi dalam hidupnya, yang kemudian ditulis di dalam biografi. Berikutnya, prinsip hidup, perjuangan, pengalaman, dan cita-citanya. Prinsip hidup tokoh, apakah sedari kecil tokoh ini memiliki prinsip hidup pekerja keras, disiplin, kemudian pantang menyerah, dan perjuangan-perjuangan si tokoh. Itu nanti ditulis di dalam biografi, serta cita-citanya seperti apa, pengalaman hidupnya, pengalaman hidup yang nantinya bisa menginspirasi banyak orang. Yang keempat, yang ditulis dalam biografi, hasil perjuangan dan cita-cita yang sudah atau belum tercapai. Cita-cita yang sudah tercapai itu bisa ditulis, atau yang sedang ingin dicapai itu juga boleh ditulis. Berikutnya, karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Jadi karya atau prestasi yang pernah dicapai, misalnya penemu Facebook atau pendiri Facebook. Nah, karya beliau itu kan sudah dinikmati atau digunakan oleh banyak orang saat ini. Penemu Instagram. Nah, jadi karya-karya semacam itu bisa dimasukkan di dalam teks biografi. Kita akan lanjutkan ciri-ciri teks biografi. Ada apa saja sih ciri dari teks biografi? Yang pertama, biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Jadi, teks biografi itu didapatkan atau dibuat berdasarkan informasi yang faktual, yang benar-benar nyata, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi.
serta penyajiannya itu dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kedua, isi biografi dibuat didasarkan fakta pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam biografi tokoh tersebut. Jadi, isi dari biografi itu adalah pengalaman hidup seseorang yang kemudian ditulis dalam sebuah biografi. Ciri yang terakhir, terdapat kisah yang menarik, masalah-masalah yang dihadapi, dan perjuangan yang menginspirasi dalam kehidupan tokoh yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu cirinya. Jadi ada perjuangan-perjuangan, kisah yang menarik yang menginspirasi orang yang membaca biografi tersebut. Nah sekarang, siapa sih yang sebenarnya yang bisa ditulis biografinya? Siapa tokoh yang boleh ditulis biografinya? Siapapun bisa ditulis biografinya. Bisa tokoh terkenal, bisa orang berpengaruh, bisa presiden, bisa juga artis atau selebriti. Ya. Berikutnya, apa sebenarnya manfaat kita membaca biografi seseorang atau biografi tokoh? Yang pertama, dengan membaca biografi bisa menjadi motivasi diri untuk selalu belajar agar bisa berhasil seperti mereka. Jadi, setelah membaca biografi seseorang atau biografi tokoh, kita menjadi termotivasi bahwa kita harus belajar agar bisa berhasil seperti mereka. Kemudian, memberi inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan kerja keras dan pengorbanan. Sebagai anak yang masih muda, kita belum mengalami banyak pengalaman hidup. Nah, setelah membaca biografi, kita bisa menjadikan biografi atau pengalaman hidup seseorang itu sebagai pelajaran, sebagai inspirasi dan motivasi yang bisa kita teladani. Ya, bahwa kita akan sadar bahwa yang namanya perjuangan, yang namanya keberhasilan itu butuh perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang dicapai dengan instan. Jadi harus ada proses dan perjuangan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah menambah wawasan dan sebuah pelajaran tentang tokoh-tokoh terdahulu. Setelah membaca biografi tokoh, maka kita bisa mengetahui tokoh misalnya Pak Habibie itu dahulu kala perjuangan beliau seperti ini. Oh, Mark Zuckerberg itu seorang pendiri Facebook itu mendapatkan keberhasilan itu dulunya beliau juga berjuang mulai dari DO dari universitas tapi beliau tidak menyerah. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa menambah wawasan dan sebuah pelajaran tentang tokoh-tokoh terdahulu. Berikutnya kita akan membahas struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi informasi tentang latar belakang kisah atau peristiwa berkenaan dengan kapan, siapa, di mana, dan bagaimana tokoh tersebut. Jadi menjelaskan tentang latar belakang tokoh. Jadi namanya siapa, begitu ya. Di mana dilahirkan, kapan dilahirkan, di mana rumahnya. Seperti itu. Itu bagian orientasi. Berikutnya adalah peristiwa penting. Pada bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau urutan waktu meliputi kejadian utama tokoh. Jadi pada peristiwa penting ini sudah masuk di situ pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Dan itu harus runtut atau urut, mulai dari perjuangan belum sukses sampai sukses seperti apa. Berikutnya, reorientasi. Ini struktur berisi komentar evaluatif mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Dan bagian ini bersifat opsional ya, mungkin ada atau tidak dalam teks biografi. Berikutnya, kita akan membahas contoh biografi Bapak Habibie atau Insinyur B.J. Habibie. Kita akan langsung juga menganalisis. Di sini ada strukturnya juga ya. Kita baca dulu biografi Pak Habibie ini ya. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo, sedangkan ibunya bernama Tuti Marini Puspawardoyo berasal dari Yogyakarta. Pada tanggal 12 Mei 1962, ia menikah dengan Hasri Ainun Besari yang merupakan teman masa kecilnya. Keduanya kemudian dikaruniai dua orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie.
Bagian ini termasuk bagian orientasi karena masih menjelaskan latar belakang tokoh Habibie, mulai dari lahir, kemudian kapan lahirnya, alamatnya di mana, kemudian menikah dengan siapa, bagaimana masa kecilnya. Oke. Berikutnya, saat kuliah, Habibie mengambil jurusan Teknik Mesin di Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang lebih dikenal dengan ITB. Setelah lulus, ia mulai mempelajari tentang penerbangan di Universitas Delft di Belanda. Namun, karena masalah politik antara Indonesia dan Belanda, ia kemudian melanjutkan studinya di RWTH Aachen, Jerman dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Kemudian, Pak Habibie menyelesaikan pendidikannya di Jerman pada tahun 1960 dan mendapat gelar diploma insinyur. Setelah lulus pendidikan, ia terus menetap di sana sebagai asisten penelitian Hans Ebner. Ia kemudian menikah dan membawa istrinya ke Jerman. Mereka lalu menetap di kota Oberforstbad dan Habibie bekerja sebagai penasihat perusahaan otomotif. Pada tahun 1965, ia berhasil mendapatkan gelar doktor der Ingenieurwissenschaft dan melanjutkan penelitian termoelastisitas bersama Hans Ebner. Hasil tesisnya kemudian juga menarik sejumlah perusahaan besar seperti Boeing dan Airbus. Ia kemudian bekerja dengan Messerschmitt Volko Bom, sebuah perusahaan penerbangan di kota Hamburg, Jerman, hingga ia dipromosikan pada jabatan wakil presiden perusahaan. Ia kemudian mengembangkan teori termodinamis, konstruksi, dan aerodinamis yang masing-masing kemudian dikenal dengan istilah Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Inilah bagian peristiwa penting dalam hidup Pak Habibie ya. Terutama pada saat Pak Habibie yang paling terkenal kan menemukan sebuah teori Habibie atau Habibie Theorem. Teori tentang pesawat terbang. Nah, ini bagian reorientasinya. Setelah kematian istrinya, B.J. Habibie menulis buku berjudul Habibie Ainun yang menceritakan hubungan keduanya sampai kematian Ainun. Buku biografi B.J. Habibie tersebut kemudian diadaptasi menjadi film garapan sutradara Fauzan Rizal yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Film Habibie Ainun begitu populer hingga termasuk salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa dan ditonton oleh jutaan penonton di bioskop seluruh Indonesia. Nah, pada paragraf ini termasuk bagian reorientasi karena di sini menilai bagaimana kemudian mengevaluasi, memberikan komentar evaluatif tentang Pak Habibie ini. Nah, di sini sudah jelas ya contoh dari biografi Pak Habibie. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.